Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngebahas soal tentang dinamika gaya sistem dua benda. Ini video kedua dari dua video yang akan ngebahas materi ini. Video sebelumnya pastikan kalian udah nonton, dan video-video materi gaya sebelumnya yang ngebahas teori-teori dasar, yang ngebahas penguraian gaya. Udah ada beberapa video sebelum video ini. Kalau belum nonton, pastikan nonton dulu, linknya nanti muncul di pojok kanan atas ini. Oke, terus jangan lupa subscribe, tinggal klik logo Rumah Belajar Kamil yang ada di kanan bawah ini. Nanti muncul logo tombol subscribe-nya, tinggal diklik, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Oke, biar nanti nggak ketinggalan video-video materi berikutnya, termasuk untuk mata pelajaran lain. Oke, sekarang kita lanjutkan. Soal nomor 5. Balok A masanya 8 kg. Ini tadi tertulis 3, harusnya 8. Balok A-nya 8 kg, balok B-nya 2 kg, lalu kemudian A-nya terletak di atas meja, sementara B-nya tergantung. A-nya ditarik oleh gaya F50 Newton, yang membentuk sudut 37 derajat terhadap horizontal. Jadi theta ini nilainya 37 derajat. Terus, sistem bergerak dengan percepatan A 1 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah besar koefisien gesek kinetik balok dengan lantai. Jadi yang ditanya adalah nilai mu K. Oke? Antara balok A dengan lantai. Karena A yang nyentuh lantai. B nggak nyentuh lantai, jadi koefisien gesek pada B, G geseknya nggak ada. Hanya pada A yang ada. Nah, yang pertama harus kita lakukan, sama seperti soal-soal sebelumnya, kita harus uraikan gaya pada A dan pada B. Kita uraikan pada A dulu. A ada gaya F yang miring sana. Karena F-nya miring, maka F ini harus kita uraikan menjadi Fx dan Fy. Karena F-nya ke arah kiri atas, maka Fx-nya ke kiri, Fy-nya ke atas. Fx itu dirumuskan sebagai F dikali cos theta. F nilainya berapa? 50 Newton. F ini 50. Berarti 50 dikali cos 37. Berapa nilai cos 37? 0,8. 50 kali 0,8? 40 Newton. Oke? Fy sama dengan Fy itu sama dengan F dikali sin theta. F-nya 50. Berapa sin 37? 0,6. Maka dapatnya 30 Newton. Oke? Terus uraikan apa lagi? Uraikan W sama gaya normal. W, karena massa A 8 kg, berarti W-nya 80 Newton. Oke? Terus, gimana dengan gaya normalnya? Gaya normal dihitung dengan gaya ke atas harus sama gaya ke bawah. Gaya ke bawah 80 Newton, maka yang ke atas totalnya harus 80. Fy-nya udah ada yang ke atas sebelumnya, 30 Newton. Biar jadi 80 yang ke atasnya, biar sama yang ke bawah, maka N-nya harus 50 Newton. Oke? Terus ada gaya gesek. Nah, sebelum kita tentukan gaya geseknya ke arah mana, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Gaya gesek itu kan gaya yang arahnya melawan arah gerak. Maka tentukan dulu arah geraknya kemana. Uraikan dulu yang B. B ini ada gaya berat ke bawah, WB. Berapa nilai WB? Tadi ini WA ya. WB massa B 2 kg, berarti WB 20 Newton. Ada tegangan tali ke atas. Oh ya, pada A ada tali ke kanan. Nah, untuk menentukan kemana arah geraknya, bandingkan Fx sama WB. Fx dapatnya 40. Ke arah kiri, balok A ditarik sebesar 40 Newton. Oke? Sementara B ditarik ke bawah, ada gaya narik ke bawah, gaya berat yang besarnya 20 Newton. Dua ini nanti akan berlawanan. Ya, akan saling mengurangi. Karena Fx-nya lebih kuat, otomatis A gerak kemana? A gerak ke kiri. Oke? Kalau W yang lebih kuat, kalau WB yang lebih kuat, berarti dia gerak ke bawah. Kalau A gerak ke kiri, berarti B-nya gerak kemana? Ke atas. Karena A gerak ke kiri, maka geseknya nanti ke arah mana? Ke arah kanan. FK. Oke? Ini gaya-gaya pada A, ini gaya-gaya pada B. Apa rumus FK? FK itu sama dengan mu K dikali sama N. Mu K-nya kita nggak tahu, itu yang mau dicari. N tadi berapa N-nya? 50, berarti 50 mu K nilai FK-nya. Oke?
Nah, kalau gaya-gaya yang udah kita uraikan, baru kita masukkan ke hukum Newton 1 atau Newton 2. Ini karena katanya percepatan, ngalami percepatan, berarti yang berlaku adalah hukum Newton kedua. Sigma F, atau langsung aja, apa rumus A kalau dua benda kayak gini? Sigma FA tambah Sigma FB dibagi sama massa A tambah massa B. A-nya kita udah tahu nilainya, A-nya 1. Sigma FA, A gerak ke kiri, berarti yang kiri kurang yang kanan. Siapa gaya ke kiri? Fx. Kurangi gaya ke kanan, ada 2 yang ke kanan, T sama FK, berarti kurangi T kurang FK. Tambah Sigma FB, B-nya gerak ke atas, berarti atas kurang bawah. T kurang WB. Dibagi massa A tambah massa B. Massa A2, massa A8, massa B2, berarti dibagi 10. Oke. 1 sama dengan Fx 40. Ini T-nya habis ya. Ada min T, ada plus T, berarti T-nya habis. 40 kurang FK. Berapa nilai FK? 50 mu K. Oke. Dikurang WB. Kurang 20. Dibagi 10. Kali silang 10-nya ke sana. 10 sama dengan 40 kurang 20. Jadi berapa? 20 kurang 50 mu K. Pindahkan 50 mu K ke sebelah. 50 mu K, 10-nya pindah kanan. 20 kurang 10, 10. Berarti mu K-nya 10 bagi 50. 1/5 atau 0,2. Oke? Rumus ini datang dari mana? Tonton video sebelumnya. Oke, di video sebelumnya kita bahas. Bagi yang belum nonton. Lanjut, soal nomor 6. Oke. Balok A-nya 2 kg. Balok B-nya juga 2 kg berada pada bidang miring seperti gambar berikut. A berada pada bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan θ 53 derajat. Oke, θ 53 derajat. B berada pada bidang datar yang kasar. Yang A-nya licin, yang B-nya kasar. Sehingga B akan mengalami gaya gesek. Dengan koefisien gesek kinetik, mu K 0,4. Besar percepatan sistem dan gaya tegangan tali. Oke, kita uraikan dulu gaya pada B. Selalu sama cara awalnya, uraikan gaya. Pada B, ada gaya tali. B ditarik oleh tali ke arah kanan, jadi ada T. Terus, ada W. WB, karena massa B-nya 2 kilo, berarti WB-nya 20 Newton. Ada gaya normal. Gaya normalnya berapa? Juga 20 Newton. Karena gaya ke atas harus sama sama gaya ke bawah. Nah, si B ini akan bergeraknya ke arah mana? Ya, ke arah kanan. Karena dia ditarik oleh A yang nanti akan meluncur ke bawah. Dia gerak ke arah kanan. Sehingga gaya geseknya nanti ke arah mana? Ke arah kiri. FK. Apa rumus FK? Mu K kali N. Mu K-nya 0,4 kali G normalnya 20. 0,4 kali 20, 8 Newton. Oke? Yang B, udah kita uraikan gayanya. Sekarang uraikan gaya yang A. Yang A berada pada bidang miring. Nah, ingat materi pas kita ngebahas bidang miring. Kalau dia berada pada bidang miring, perbedaannya sama bidang datar, W pada bidang miring itu diuraikan. Nggak cuma W biasa, WA 20 Newton, si WA ini akan terbagi. Yang sejajar bidang kita sebut WX, yang tegak lurus bidang kita sebut sebagai WY. WX sama dengan W kali sin theta. Theta adalah sudut kemiringan yang ada di sini. W20 sin theta sin 53 0,8. Jadi berapa? 16 Newton. WY sama dengan W kali cos theta. 20 cos 53 0,6. Dapatnya 12 Newton. Terus gaya normalnya tegak lurus bidang melawan WY. Karena WY-nya 12, berarti gaya normalnya juga 12 Newton. Terus ada tegangan tali ke arah sana. Ada T. Ada gaya gesek pada A? Enggak. Kan dia berada pada bidang miring yang licin, berarti pada A enggak ada gaya geseknya. Ini penguraian gaya pada A. Oke. Ditanya berapa percepatan sistem dan gaya tegangan tali. Oke. Nah, kita pakai persamaan yang biasa kita gunakan. A adalah sigma FA tambah sigma FB
dibagi sama massa A tambah massa B. Persamaan ini kita gunakan selama percepatan A dan percepatan B itu sama. Oke. Nah, kenapa bisa sama? Ya karena keduanya dihubungkan sama tali. Satu tali. Sigma FA. Apa sigma FA? A geraknya kemana? Ke bawah. Karena gerak ke bawah, berarti gaya ke bawah kurang gaya ke atas. Gaya ke bawahnya siapa? WX. Gaya ke atasnya T. Tambah sigma FB. Si B gerak ke kanan, berarti gaya ke kanan kurang gaya ke kiri. Gaya ke kanannya T, gaya ke kirinya FK. Dibagi massa A tambah massa B. Massa A 2 kilo tadi, massa B juga 2 kilo, berarti kalau ditambahkan jadi 4. Sama dengan WX 16. Min T tambah T, T-nya habis. Kurangi FK. Kurangi, berapa nilai FK? 8. Dibagi 4. Berapa 16 kurang 8? 8/4. Oke? 2 meter per second kuadrat. Ini nilai A. Pertanyaan pertama, nyari A. Pertanyaan kedua, nyari tegangan tali, nyari T. Untuk nyari T, gunakan sigma FB atau sigma FA. Sigma FB sama dengan massa B kali A. Apa itu sigma FB? Karena dia gerak ke kanan, berarti T kurang FK. Massa B 2 kali A. A udah dapat nilainya 2. Berarti T kurang. Berapa nilai FK? 8 Newton. 2 kali 2, 4. Min 8 pindahkan, berarti T-nya 4 tambah 8. 12 Newton. Oke? Paham? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Masih berada di bidang miring. Perhatikan gambar berikut. A berada pada bidang miring, B tergantung pakai tali. Oke, gak menyentuh bidangnya. Balok A 5 kg berada pada bidang miring yang kasar dengan koefisien gesek kinetik 0,4. Cos theta, cos yang ini 0,8. Jika massa B 3 kg, maka besar tegangan tali. Nah, kita uraikan gaya dulu. Uraikan gaya. Kita uraikan gayanya di samping ini aja. Yang pertama, uraikan gaya pada A. Oke. Karena A berada pada bidang miring, berarti W-nya si A diuraikan. Massa A 5 kilo. Berarti WA 50 Newton. WA ini kita bagi yang ke arah, yang ke bawah sejajar bidang kita sebut WX. Yang tegak lurus bidang kita sebut sebagai WY. Apa rumus WX? W kali sin theta. Oke, W-nya 50, sin theta. Kalau cos theta 0,8, maka sin theta-nya berapa? Iya, pasangannya 0,6. 0,8 itu pasangan 0,6. Karena kalau di Pitagoras, 8, 6 sama 10. 8/10, maka sin theta-nya 6/10. 50 kali 0,6 jadi berapa? 30 Newton. WY, W kali cos theta. W-nya 50, cos theta-nya 0,8. Jadi berapa? 40 Newton. Oke? Terus ada gaya normal nggak? Ada. Gaya normalnya ngelawan WY. Karena WY-nya 40, berarti gaya normalnya 40 Newton juga. Ada apa lagi? Ada tegangan tali. Tegangan talinya ke atas sana kita nggak tahu. Itu yang mau dicari. Ada gaya gesek? Ada, karena katanya balok A berada pada bidang miring yang kasar. Ada koefisien gesek kinetiknya 0,4. Kemana arahnya? Bisa ke bawah sini, bisa ke atas sana. Tergantung perbandingan gayanya nanti sama B. Oke? Apakah B cukup kuat untuk menarik A atau tidak? Uraikan yang B dulu. Sekarang uraikan yang B. Yang B kita buat di bawah ini aja. Ini yang B. Pada B cuma ada 2 gaya. Ada W, ada T. WB, karena massa B 3 kilo, berarti WB-nya 30 Newton. Tegangan talinya ke atas. Nah, sekarang coba lihat. WB 30. WX berapa? 30 juga. Karena gaya tarik ke bawah ini 30, WX yang narik ke sana juga 30, maka apa yang terjadi? Ya berarti si A-nya diam, oke? Si B-nya juga diam.
Nah, karena sama-sama diam, nggak bergerak sama sekali, ya berarti otomatis nilai A-nya sama dengan 0. Gaya ke bawah yang narik B sama dengan gaya ke arah sana yang narik A. Jadi sama kuat. Karena sama kuat, maka bendanya diam atau sistemnya diam. Nah, kalau sistemnya diam, gimana dengan nilai T sama WB? Jadi sama. Sigma FB sama dengan 0. Oke? Sigma FB sama dengan 0. Apa rumus Sigma FB? Sigma FB sama dengan WB kurang T sama dengan 0. Oke? Jadinya WB sama dengan T. Jadi T sama dengan 30 Newton. Atau kalau kita ngambil dari A, Sigma FA juga sama dengan 0 karena A juga diam. Sigma FA berarti gaya ke atas kurang gaya ke bawah atau bawah kurang atas. Yang ke atasnya siapa? T. Yang ke bawahnya WX. Anggap ada gaya geseknya. Tapi gaya geseknya nanti jadi 0 kan? Ya karena dia diam, berarti FK-nya jadi nggak ada lagi. Oke? FK itu kan gaya gesek kinetik saat bendanya bergerak. Kalau bendanya diam, ya udah berarti nggak perlu lagi ada gaya gesek kinetiknya. T kurang WX sama dengan 0. Atau cara ngebuktikan kenapa gaya geseknya 0 gara-gara ini nih. Kan kita udah dapat nilai T 30. Anggap gaya geseknya arahnya ke bawah misalkan. Berarti yang ke atas T kurang yang ke bawah WX kurang FK sama dengan 0. Berapa nilai T? 30 kurang WX 30 kurang FK atau gaya geseknya tulis F saja sama dengan 0. 30 kurang 30, 0. Min F sama dengan 0, jadi F-nya 0 jadinya. Oke? Nomor 8. Nah, sekarang gambarnya agak sedikit berbeda. Ada B, ada A. Oke? Terus buat menahannya, maka dikasih tali yang dihubungkan ke langit-langit. Jika massa B 2 kg, alfa 37 derajat, jika koefisien gesek statis antara A dengan bidang 0,8, mu K antara A dengan bidang, maka massa balok A jika sistem berada dalam keadaan setimbang adalah. Ini cara nyarinya agak sedikit berbeda. Di titik ini ada 3 tali, jadi talinya nggak sama. Oke? Karena dia nggak dihubungkan pakai katrol, jadi talinya berbeda. Tali ke arah sana, kita anggap misalkan T1. Oke? Tali yang ke arah bawah, kita anggap T2. Tali yang ke arah kiri, kita anggap sebagai T3. Oke? T2 ini nilainya sama dengan apa? Dengan B nanti, dengan WB. Kan pada B ada gaya ke bawah. Gaya ke bawahnya adalah WB. Berapa massa B? 2 kilo, berarti WB-nya 20. Nah, ke atas, WB ini ditarik oleh T2. Karena sistem seimbang berarti diam, gaya ke atas berarti sama sama gaya ke bawah. T2 juga 20 Newton. Jadi T2 kita udah dapat nilainya 20 Newton. Gimana dengan T1 sama T3? Kita belum tahu. Oke? Nah, cara pertama buat menyelesaikannya, kita bisa uraikan. T1 yang nggak berada di sumbu X atau Y, kita uraikan. T1 ini ke arah kanannya nanti kita sebut sebagai T1X, yang ke arah atasnya kita sebut sebagai T1Y. Kalau ini sudutnya alfa, maka yang ini sudutnya juga alfa. Istilahnya sudut dalam berseberangan. Oke, berarti ini alfa. Apa rumus T1X? T1 kali cos alfa. Oke, cos alfa, alfanya 37. Berarti cos alfa, cos 37, 0,8. 0,8 T1. T1Y, T1 kali sin alfa. Alfanya 37, sin 37 0,6. Berarti 0,6 T1. Oke, terus ada T3 ke arah kiri dan T2 yang ke arah bawah. Nah, karena dia seimbang atau diam, maka berlaku persamaan sigma F X sama dengan 0, sigma F pada sumbu Y juga sama dengan 0. Kita mulai dari sigma FY dulu. Sigma FY yang ke arah atas siapa? T1Y. Yang ke arah bawah T2. Berarti T1Y kurang T2 nilainya sama dengan 0. T1Y jadinya sama dengan T2. T2 berapa? 20. Oke. Apa rumus T1Y? T1Y tadi nilainya 0,6 T1.
T1Y 0,6 T1 sama dengan 20. Berarti T1 saja 20 bagi 0,6. Oke, kalau dikali 5, biar ini jadi bilang bulat, bisa dikali 5, 100/3. Itu nilai T1. Gimana dengan mencari nilai T3? Oke, T3 dicari dari sigma fx. Yang ke kanan siapa? T1x kurang. Yang ke kiri T3 sama dengan 0. Berarti T3 sama dengan T1x. T1x itu T1 yang dikali sama 0,8. 0,8 T1. 0,8 T1. T1 100/3. Berarti 0,8 kali 100/3. Dapatnya berapa? 80/3. Nah, apa hubungannya sama A? Coba, kita uraikan sekarang gaya A. A ini mengalami beberapa gaya. Yang pertama, ada T yang nariknya ke arah kanan. T-nya T berapa tadi? T3. Udah ada nilainya, 80/3. Terus ada gaya beratnya, WA. Massa A kita nggak tahu, kita anggap M, berarti 10M, M kali G. G normal juga sama gaya beratnya, 10M. Dan ada G gesek, FK. Berapa nilai FK? FK sama dengan mu K kali N. Mu K-nya 0,8, 0,8 kali 10M. Jadi berapa? 8M. Oke? Nah, gimana cara mencari nilai M ini? FK, karena dia seimbang, ini si A-nya seimbang kan? Berarti sigma Fx-nya juga sama dengan 0. Oke? Kenapa kita pakai sigma Fx? Karena kita mau nyari FK. Karena kita mau nyari M. M itu ada pada FK. Ya, karena FK ini berada pada sumbu X. Jadi pakai sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0 berarti gaya ke kiri sama gaya ke kanan. Atau gaya ke kanan sama gaya ke kiri. T3 kurangi FK sama dengan 0. Berarti FK sama dengan T3. FK itu berapa? 8M. T3, berapa nilai T3? 80/3. Berarti berapa M? 8 dipindah ke sana. 80/8 kali 3. 80 bagi 8. Jadi 10. Maka M-nya adalah 10/3 kg. Oke? Kita cukupkan. Habis ini bakal ada video lagi yang ngebahas seluruh materi dari awal untuk persiapan ujian semesternya. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya aja pada komentar. Kasih komentar aja di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.